Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Mandua Model Pekanbaru. Nama saya Farid Akbar dari 1102 akan menjelaskan mengenai hudud. Yang pertama adalah pengertiannya. Hudud berasal dari kata jamak dari kata had. Pada dasarnya had berarti pemisah antara dua hal yang membedakan antara sesuatu dengan yang lainnya. Secara bahasa, had berarti cegahan, penekanan, atau larangan. Oleh karena itu, hudud merupakan suatu peraturan yang membatasi undang-undang Allah berkenaan dengan hal-hal yang haram dan halal. Dalam hukum Islam, kata hudud dibatasi untuk hukuman karena tindak pidana yang disebutkan oleh Al-Quran ataupun Sunnah Nabi SAW. Sedangkan hukuman lain ditetapkan dengan pertimbangan hakim atau disebut dengan tazir. Landasannya Al-Baqarah ayat 187 yang memiliki arti, itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari hudud. Yang pertama, hukuman bagi pezina, dirajam sampai mati bagi yang sudah menikah dan dicambuk 80 kali bagi yang belum menikah. Yang kedua, hukuman karena pencurian atau perampokan dengan potong tangan. Yang ketiga, hukuman bagi yang menuduh orang lain melakukan perzinahan dengan tanpa bukti yang jelas. Yang keempat, hukuman mati bagi orang yang murtad. Yang kelima, hukuman yang tuntut karena melakukan pembunuhan, penganiayaan sampai mati atau mengikat cacat tubuh. Yang keenam, hukuman bagi orang minum khamar. Yang ketujuh, jarima tazir. Dalam hudud ada memiliki syarat-syarat, yaitu yang pertama, pelaku kejahatan adalah seorang mukallaf, yaitu baligh dan berakal. Yang kedua, pelaku kejahatan tidak dipaksa. Yang ketiga, pelaku kejahatan mengetahui pelarangannya. Yang keempat, kejahatan terbukti yang melakukannya tanpa ada syubhat. Oke, selanjutnya cara pelaksanaannya. Perzinahan adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang satu sama lain tidak memiliki keterikatan dalam hubungan perkawinan. Perbuatan zina merupakan kejahatan yang paling besar di mana pelakunya harus dirajam berat. Adapun syarat-syarat dalam perzinahan, yaitu jika memenuhi 5 cara ini kemudian berbuat zina, maka ia harus dihukum rajam, dilempari batu sampai mati. Adapun jejaka atau gadis yang belum memenuhi syarat di atas, jika ia melakukan zina, maka ia cukup dihukum cambuk 100 kali. Selanjutnya, pencurian atau perampokan. Pencurian adalah orang mengambil benda milik orang lain secara diam-diam untuk dimilikinya seorang diri. Pencurian yang dimaksud ini tergolong kejahatan yang paling berat. Pelakunya akan diancam dengan hukuman potong tangan. Menuduh orang berzina, yaitu al-qasfu. Al-qasfu adalah tuduhan terhadap seorang bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan zina. Perbuatan ini sangat diharamkan dalam rangka memelihara kehormatan dan martabat manusia yang bisa mengganggu dengan tuduhan perbuatan nista tersebut. Penuduhan orang berzina ini pernah terjadi kepada Aisyah radhiyallahu anhu, sehingga Nabi pun mengeluarkannya dalam suatu hadis yang memiliki arti. Orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Dalam Quran surat An-Nur ayat 4. Dalam memahami ayat di atas, bagi mufassirin memahami bahwa turunnya ayat 4 surat An-Nur tersebut memiliki kaitan dengan kasus ifk, yaitu munculnya tubuhan dengan Siti Aisyah. Walaupun begitu, pada sekarang para ulama telah sepakat bahwa jumlah hukuman cambuk bervariasi. Bagi orang dewasa 80 kali, bagi pelaku yang telah berumur 10 tahun akan dibina oleh orang tuanya. Tapi yang belum mencapai usia 15 tahun maka dicambuk dengan tongkat 20 kali. 15 sampai ke 18 akan dicambuk paling sedikit 10 dan paling banyak 40 kali. Selanjutnya adalah murtad. Murtad
adalah kembalinya seorang muslim yang berakal dan balik untuk memilih keyakinan agama lain atas dasar pilihannya, bukan paksaan. Hukuman bagi mereka adalah bagaimana sosial mereka diputus, yaitu jika mereka mati, mereka tidak akan disolatkan, harta warisan mereka pun tidak boleh diambil, dan lain-lainnya begitu juga. Selanjutnya, minum minuman keras. Kamar adalah minuman yang memabukkan. Minuman yang terbuatkan dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga mencapai kadar minuman yang memabukkan. Pelanggaran kamar ini biasanya dihukum dengan cara cambuk. Yang selanjutnya adalah pembunuhan. Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengakibatkan seorang atau beberapa orang meninggal dunia. Pembunuhan ini diwajibkan kisos bagi orang-orang yang melakukan pembunuhan. Dengan demikian, kisos merupakan salah satu bentuk daripada hukuman hudud. Kisos ini bisa terbagi dua, yaitu pembayaran denda atau pembunuhan atau hukuman mati bagi pelaku tersebut. Selanjutnya, jarimah ta'zir. Ta'zir secara harfiah berarti membinasakan pelaku kriminal karena melakukan tindak pidana yang memalukan. Dalam ta'zir, hukuman itu diterapkan dalam ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Akan tetapi diserahkan kepada hakim yang akan memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana yang melanggar hak hukuman Islam. Oke, setelah selesai jenis dari hudud, maka kan hikmahnya adanya jaminan kehidupan dari kejahatan. Menegakkan kemaslahatan masyarakat dan pemberantasan maksiat dari yang akan melakukannya. Dengan adanya hudud ini, maka dalam kehidupan sehari-hari akan tertib dan sempurna, baik melalui diri pribadi, keluarga, masyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dari penjelasan saya mengenai hudud. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.